Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dalam mata kuliah belajar dan pembelajaran dengan judul e-learning. Dengan anggota saya sendiri, Cynthia Widiudia dengan NIM 011, Yohana Sabatini Situmeang dengan NIM 044, Gustina Romarti Fajrin dengan NIM 053, Esra Okta Priyani Gultom dengan NIM 059, Yin Novella dengan NIM 062, Lela Sastri BR Somin dengan NIM 086, Rara Agda Septian dengan NIM 095. Baiklah, penjelasan yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Gustina Romarti Fajrin. Kepada Gustina, dipersilakan. Baiklah, definisi e-learning yang pertama dikemukakan oleh Adric dalam buku yang ditulis oleh Clark pada tahun 2010. Nah, ia menyatakan bahwa a broad combination of process, content, and infrastructure to use computers and network to scale and or improve one of more significant parts of a learning value change, including management and delivery. Jadi, ia menekankan bahwa e-learning merupakan sebuah kombinasi antara proses, materi, dan infrastruktur dalam penggunaan komputer dan jaringannya dalam rangka meningkatkan kualitas pada suatu atau lebih bagian signifikan dari aspek-aspek rangkaian kegiatan pembelajaran, termasuk diantaranya adalah aspek manajemen dan aspek pendistribusian materi pembelajaran. Kemudian, definisi yang kedua dikemukakan oleh organisasi American ESTD pada tahun 2009. Ia mengemukakan bahwa e-learning is a broad set of application and process which include web-based learning, computer-based learning, virtual and digital classroom. Much of this is delivered via the internet, intranet, audio and video tape, satellite, broadcast, interactive TV, and CD-ROM. The definition of learning varies depending on the organization and how is it used, but basically it is involve electronic means of communication, education, and training. Jadi organisasi ini menekankan bahwa kegiatan penerapan pembelajaran itu berbasis web-based learning, kemudian pembelajaran berbasis komputer, dan pembelajaran berbasis digital. Nah, materi-materi dalam kegiatan pembelajaran elektronik tersebut kebanyakan diantaranya melalui media internet, intranet, tape, video, atau audio penyiaran melalui satelit, televisi interaktif, dan CD-ROM. Nah, definisi ini juga menyatakan bahwa e-learning bisa bervariasi tergantung dari penyelenggara kegiatan e-learning tersebut dan bagaimana cara penggunaannya, termasuk juga apa tujuan penggunaannya. Nah, selanjutnya yaitu definisi dari para ahli. Yang pertama oleh Alan J. Henderson, ia menyatakan bahwa e-learning adalah pembelajaran jarak jauh yang menggunakan teknologi komputer atau biasanya internet. Kemudian ia juga melanjutkan bahwa e-learning ini memungkinkan pembelajar untuk belajar melalui komputer di tempat mereka masing-masing tanpa harus pergi secara fisik mengikuti pembelajaran di kelas. Kemudian yang ketiga yaitu definisi yang dikemukakan oleh William Harton menyatakan bahwa e-learning merupakan pembelajaran berbasis web yang bisa diakses dari internet. Selanjutnya yaitu 3 komponen pembentuk e-learning. Yang pertama yaitu infrastruktur e-learning. Jadi infrastruktur e-learning ini dapat berupa personal komputer atau PC, jaringan komputer, internet, dan perlengkapan multimedia, termasuk di dalamnya peralatan teleconference apabila kita memberikan layanan synchronous learning melalui teleconference. Yang kedua yaitu sistem dan aplikasi e-learning. Nah, sistem yang digunakan adalah perangkat lunak yang menvirtualisasi proses belajar mengajar konvensional. Sistem ini
dapat disebut dengan Learning Management System atau LMS. Nah, LMS banyak yang open source sehingga bisa kita manfaatkan dengan mudah dan murah untuk dibangun di sekolah dan universitas kita. Yang ketiga yaitu content e-learning. Nah, konten dan bahan ajar yang ada pada e-learning system atau LMS tadi dapat berupa multimedia based content atau konten berbentuk multimedia interaktif atau text-based content, yaitu konten yang berbentuk teks seperti pada buku dan pembelajaran biasa. Selanjutnya itu sejarah pengembangan e-learning. Jadi, e-learning ini pertama kali dipublikasikan pada tahun 1990, yaitu munculnya era CBT atau Computer Based Training, di mana mulai bermunculan aplikasi e-learning yang berjalan dalam PC standalone ataupun berbentuk kemasan CD-ROM. Kemudian lanjut pada tahun 1994, CBT muncul dalam bentuk-bentuk paket yang lebih menarik dan diproduksi secara massal. Kemudian pada 3 tahun selanjutnya, pada tahun 1997, seiring dengan perkembangan teknologi internet, masyarakat di dunia mulai terkoneksi dengan internet. Nah, kebutuhan akan informasi yang dapat diperoleh dengan cepat mulai dirasakan sebagai kebutuhan yang mutlak dan jarak serta lokasi bukanlah halangan lagi. Nah, disinilah muncul LMS. Perkembangan LMS yang makin pesat membuat pemikiran baru untuk mengatasi masalah interoperability antara LMS yang satu dengan lainnya secara standar. Kemudian perkembangan yang lebih maju pada tahun 1999 merupakan tahun aplikasi e-learning berbasis web. Di sini perkembangan LMS menuju aplikasi e-learning berbasis web berkembang secara total baik untuk pembelajar maupun administrasi belajar mengajarnya. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Esra Oktaviani Gultom. Pada Esra dipersilakan. Baiklah, materi yang selanjutnya yaitu fungsi, tujuan, dan modal dari e-learning. Yang pertama itu ada fungsi e-learning. Nah, fungsi e-learning ini yang pertama sebagai suplemen. Nah, dikatakan sebagai suplemen, e-learning di sini berfungsi sebagai tambahan apabila peserta didik mempunyai kebebasan memilih apakah akan memanfaatkan materi pembelajaran elektronik atau tidak. Nah, dalam hal ini tidak ada kewajiban atau keharusan bagi peserta didik untuk mengakses materi pembelajaran. Fungsi yang kedua yaitu sebagai komplemen. Nah, dikatakan berfungsi sebagai komplemen atau pelengkap apabila materi pembelajaran elektronik di sini diprogramkan untuk melengkapi materi pembelajaran yang diterima siswa di dalam kelas. Sebagai komplemen berarti materi pembelajaran elektronik diprogramkan untuk menjadi materi reinforcement atau remedial bagi peserta didik di dalam mengikuti kegiatan pembelajaran konvensional. Kemudian fungsi yang terakhir yaitu substitusi, di mana beberapa perguruan tinggi di negara maju memberikan beberapa alternatif model kegiatan pembelajaran atau perkuliahan kepada para mahasiswanya. Nah, tujuannya di sini agar para mahasiswa dapat secara fleksibel mengelola kegiatan perkuliahannya sesuai dengan waktu dan aktivitas lain sehari-hari mahasiswa. Kemudian ada tujuan dari e-learning.
Tujuan dari e-learning ini adalah untuk meningkatkan daya serap dari para pembelajar atas materi yang diajarkan, meningkatkan partisipasi aktif dari para pembelajar, meningkatkan kemampuan belajar mandiri, dan meningkatkan kualitas mandiri. Selanjutnya ada model-model dari e-learning. Berdasarkan definisi dari ASTD, e-learning ini bisa dibagi ke dalam 4 model. Yang pertama itu model web-based learning, di mana dalam model ini peserta didik melakukan kegiatan pembelajaran secara online melalui sebuah situs web. Dalam pembelajaran berbasis web, peserta didik akan melakukan kegiatan pembelajaran secara online. Nah, mereka pun bisa saling berkomunikasi dengan rekan-rekan atau pengajar melalui fasilitas yang disediakan oleh situs web tersebut. Yang kedua, model computer-based learning. Secara sederhana, pembelajaran berbasis komputer ini bisa didefinisikan sebagai kegiatan pembelajaran mandiri yang bisa dilakukan oleh peserta didik dengan menggunakan sebuah sistem komputer. Yang ketiga, ada model virtual education. Virtual education ini kegiatan pembelajaran yang terjadi di sebuah lingkungan belajar di mana pengajar dan peserta didik terpisah oleh jarak atau waktu. Di sini pihak pengajar menyediakan materi-materi pembelajaran melalui penggunaan beberapa metode seperti aplikasi LMS, bahan-bahan multimedia, pemanfaatan internet atau konferensi video. Dan peserta didik di sini menerima materi-materi pembelajaran tersebut dan berkomunikasi dengan pengajarnya dengan memanfaatkan teknologi yang sama. Lalu model yang terakhir yaitu digital collaboration. Kolaborasi digital ini adalah suatu kegiatan di mana para peserta didik yang berasal dari kelompok yang berbeda, baik dari kelas, sekolah, atau bahkan dari negara bekerja, bersama-sama dalam sebuah proyek atau tugas sambil berbagi ide dan informasi dengan seoptimal mungkin memanfaatkan teknologi internet. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Rara Abda Septian. Kepada Rara dipersilakan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari e-learning. Yang pertama yaitu kelebihan e-learning. E-learning memiliki kelebihan tersendiri bila dipandang sebagai sebuah alternatif untuk model pembelajaran konvensional. Adapun kelebihannya yaitu yang pertama, interactivity atau interaktivitas. Tersedianya jalur komunikasi yang lebih banyak, baik secara langsung seperti chattingan atau messenger atau tidak langsung seperti forum, mailing list atau buku tamu. Yang kedua, independence, yaitu fleksibilitas dalam aspek penyediaan waktu, pengajar, dan bahan ajar. Hal ini menyebabkan pembelajaran menjadi lebih terpusat kepada siswa. Yang ketiga yaitu aksesibilitas, di mana sumber-sumber belajar menjadi lebih mudah diakses melalui pendistribusian di jaringan internet dengan akses yang lebih luas daripada pendistribusian sumber belajar pada pembelajaran konvensional. Yang keempat yaitu arrangement atau pengayaan. Kegiatan pembelajaran, presentasi materi kuliah, dan materi pelatihan sebagai pengayaan, memungkinkan penggunaan perangkat teknologi informasi seperti video streaming, simulasi, dan animasi. Yang kelima yaitu di mana saja dan kapan saja. Pembelajar dapat belajar kapan saja dan di mana saja mereka punya akses internet.
Yang selanjutnya efisien, yaitu efisien dalam waktu atau biaya dalam perjalanan belajar tersebut. Selanjutnya memilih sendiri. Pembelajar dapat memilih materi pembelajaran sesuai dengan level pengetahuannya. Yang kedelapan yaitu fleksibilitas. Fleksibilitas untuk bergabung dalam forum diskusi setiap saat atau menjumpai teman sekelas dan pengajar secara remote melalui ruang chatting. Selanjutnya yaitu mampu memfasilitasi dan menerapkan gaya belajar yang berbeda melalui beragam aktivitas. Keterampilan TIK yaitu mampu mendukung aktivitas lain dari pengajar. Keberhasilan menyelesaikan pembelajaran atau perkuliahan online mampu membangun kemampuan belajar mandiri dan kepercayaan diri pembelajar serta mendorong pembelajar untuk lebih bertanggung jawab dalam studinya. Selanjutnya yaitu mempersingkat waktu. Mempersingkat waktu di sini maksudnya yaitu pembelajaran dan membuat biaya studi itu lebih ekonomis. Selanjutnya ada interaksi. Mempermudah interaksi antara peserta didik dengan materi, peserta didik dengan guru, maupun sesama peserta didik tersebut. Selanjutnya saling berbagi informasi. Peserta didik dapat saling berbagi informasi dan dapat mengakses bahan belajar setiap saat dan berulang-ulang. Selanjutnya mereview di mana saja. Siswa dapat belajar atau mereview bahan ajar setiap saat dan di mana saja kalau diperlukan mengingat bahan ajar tersimpan di komputer. Yang terakhir yaitu siswa aktif. Berubahnya peran siswa dari yang biasanya pasif menjadi siswa yang aktif. Selanjutnya, yaitu kekurangan dari e-learning. Yang pertama, memerlukan investasi yang mahal untuk membangun e-learning ini. Yang kedua, siswa yang tidak mempunyai motivasi belajar yang tinggi itu cenderung gagal. Selanjutnya, keterbatasan jumlah komputer yang dimiliki oleh sekolah. Yang keempat, orang yang gagap teknologi, sistem ini sulit untuk diterapkan. Selanjutnya, materi tidak sesuai dengan umur pelajar. Pemanfaatan hak cipta untuk tugas-tugas sekolah, perkembangan yang tidak terprediksikan, atau pengaksesan yang memerlukan sarana tambahan. Selanjutnya yaitu kecepatan mengakses yang tidak stabil. Kurangnya pengontrolan kualitas tertinggal dalam pembelajaran. Dan pembelajar dapat merasakan terisolasi dan bermasalah dalam interaksi sosial. Pengajar tidak mungkin selalu dapat menyediakan waktu pada saat dibutuhkan. Terkadang koneksi internetnya yang lambat. Beberapa subjek atau mata kuliah bisa saja sulit direalisasikan dalam bentuk e-learning. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Yohanes Sabatini Sikumayang. Kepada Yohana dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai proses pengembangan e-learning.
Pengembangan sebuah aplikasi e-learning hendaknya juga diarahkan agar mampu memenuhi 4 filosofi e-learning seperti yang dikemukakan ISCO dalam Rusman pada tahun 2009 halaman 198, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, e-learning merupakan penyampaian informasi, komunikasi, pendidikan, dan pelatihan secara online. Yang kedua, e-learning menyediakan seperangkat alat yang dapat memperkaya nilai belajar secara konvensional atau model belajar konvensional, kajian terhadap buku teks, CD-ROM, dan pelatihan berbasis komputer, sehingga dapat menjawab tantangan perkembangan globalisasi. Yang ketiga, e-learning menyediakan seperangkat alat yang dapat memperkaya nilai belajar secara konvensional atau model belajar konvensional, kajian terhadap buku teks, CD-ROM, dan pelatihan komputer, sehingga dapat menjawab tantangan perkembangan globalisasi. Yang keempat, kapasitas peserta didik amat bervariasi, tergantung pada bentuk isi dan cara penyampaiannya. Makin baik keselarasan antara konten dan alat penyampaian dengan gaya belajar, maka akan lebih baik kapasitas peserta didik pada gilirannya, akan memberikan hasil yang baik. Pengembangan e-learning dalam pembelajaran kimia. Dipilihnya e-learning dalam pemecahan masalah yang berhubungan dengan peningkatan kualitas pembelajaran pada mata pelajaran kimia karena dapat mempermudah interaksi antara peserta didik dengan materi pelajaran. Demikian juga interaksi antara peserta didik dengan guru maupun antara sesama peserta didik, baik dari segi situasi, kondisi, waktu, maupun tempat. Hal ini dikarenakan pembelajaran e-learning tidak dapat hanya dilaksanakan di jam sekolah saja, tapi bisa juga di luar jam sekolah. Pengembangan bahan ajar berbasis e-learning dengan materi hidrokarbon dan minyak bumi didasarkan pada model pengembangan yang direkomendasikan oleh Tiaga Rajan pada tahun 1974, yakni 4D model yang terdiri dari pembatasan atau define, perencanaan atau design, pengembangan atau develop, dan penyebarluasan atau disseminate. Pertama, tahap pendefinisian atau define. Tahap pendefinisian adalah untuk menentukan dan menegaskan kebutuhan-kebutuhan pembelajaran. Langkah-langkah yang dilakukan dalam tahap ini adalah 1. Analisis ujung depan yang mengarah pada hasil akhir dan pengembangan yakni berupa bahan ajar berbasis e-learning. Yang kedua, analisis siswa. Langkah ini menetapkan subjek pembelajar dan sasaran belajar siswa, yaitu siswa kelas 10 semester 2 dengan materi pokok senyawa hidrokarbon dan minyak bumi dengan karakter siswa yang telah mengenal internet. Dan yang ketiga, perumusan indikator hasil belajar yang dirumuskan berdasarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar pada kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Analisis siswa dibedakan menjadi dua, yaitu analisis tugas dengan mencari literatur dan sumber belajar tentang hidrokarbon dan minyak bumi, dan kedua, analisis konsep yang dilakukan dengan mengidentifikasi konsep-konsep utama yang akan dipelajari. Yang tahap kedua yaitu tahap perencanaan atau desain. Tahap perencanaan meliputi 3 langkah, yaitu pertama, penyusunan tes dengan membuat soal yang bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman materi dan keberhasilan siswa dalam memahami materi dalam bahan ajar. Yang kedua, pemilihan media yang mendapatkan media yang tepat sesuai dengan perkembangan era teknologi yang sedang berlangsung, yaitu media internet. Dan yang ketiga, perancangan awal yang meliputi membaca buku teks yang relevan, menulis bahan ajar, adaptasi bahan ajar, konsultasi secara intensif dengan dosen pembimbing. Ketiga yaitu tahap pengembangan. Pada tahap pengembangan, langkah-langkah yang dilakukan adalah yang pertama, konsultasi dengan pembimbing yang bertujuan untuk merancang dan menyusun media dan instrumen yang akan dipakai dalam penelitian. Yang kedua, validasi yang merupakan kegiatan yang mengumpulkan data tentang nilai yang diperoleh dari validator. Yang ketiga, analisis hasil validasi. Hasil validasi dianalisis sesuai dengan penilaian, saran, kritik dari validator. Yang keempat, revisi bahan ajar berbasis e-learning yang bertujuan untuk menyempurnakan bahan ajar
yang akan digunakan. Dan yang kelima, uji coba terbatas. Tujuan uji coba ini hanya untuk mengetahui kelayakan dari produk pengembangan, yakni bahan ajar berbasis e-learning. Tahap yang keempat yaitu tahap penyebarluasan. Tahap keempat yaitu penyebarluasan merupakan tahap penggunaan bahan ajar yang telah dikembangkan pada skala yang lebih luas. Tahap ini bertujuan menguji efektivitas penggunaan bahan ajar berbasis e-learning hasil pengembangan. Dalam pengembangan ini, tahap penyebarluasan tidak dilakukan karena pertimbangan keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya. Selain itu, disesuaikan dengan tujuan pengembangan bahan ajar berbasis e-learning, yakni untuk mengetahui kelayakan bahan ajar untuk mengukur prestasi belajar siswa. Salah satu pelaksanaan e-learning dalam pembelajaran kimia dilakukan hanya menggunakan media web biasa. Pada cara ini, materi-materi pembelajaran kimia disajikan pada situs web. Siapapun dapat mengakses materi secara bebas atau dibatasi dengan password. Komunikasi bisa dilakukan menggunakan WhatsApp, email, atau forum diskusi khusus. Dalam hal ini, biasanya tidak terdapat fasilitas portofolio, sehingga guru tidak memiliki informasi siapa yang telah mengakses materi tertentu dan kapan akses dilakukan. Yang diperlukan untuk menggunakan pendekatan ini hanyalah sebuah server web. Selain itu, pelaksanaan e-learning dalam pembelajaran kimia juga dapat dilakukan dengan menggunakan software khusus e-learning berbasis web yang sering disebut dengan istilah Learning Management System atau LMS. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu tentang pemanfaatan e-learning dalam pembelajaran. 1. Media berbasis komputer. Teknologi komputer mengalami kemajuan pesat dan luar biasa, baik dari segi hardware maupun softwarenya. Seiring berkembangnya program-program serta aplikasi yang dapat dipasang komputer, memberikan kelebihan dalam berbagai bidang kegiatan pembelajaran, seperti untuk produksi media slide, media gerak, dan media audio visual. Aplikasi-aplikasi tersebut dapat digunakan dalam berbagai materi pembelajaran, baik eksak, sosial, maupun materi agama selama seorang pendidik bisa menyusunnya sesuai kebutuhan dan target-target materi. Dan pembelajaran yang hendak dicapai dan tentu tetap didasarkan pada pencapaian 3 ranah peserta didik berikut ini. Yang pertama, ranah kognitif. Dalam pencapaian ranah kognitif, komputer dapat digunakan untuk mengajarkan konsep-konsep, prinsip, langkah-langkah, proses, dan kalkulasi yang kompleks. Komputer juga dapat menjelaskan konsep tersebut dengan sederhana dengan penggabungan visual dan audio yang dianimasikan. Yang kedua, ranah afektif. Nah, ranah afektif bisa dicapai dengan menggunakan klip, film, suara, atau video yang isinya menggugah perasaan. Peserta didik diajak untuk menghayati desain yang dibuat serta menganalisis baik gambar atau suara. Yang ketiga, ranah psikomotorik. Ranah psikomotorik dapat dicapai dengan komputer, dengan bentuk pembelajaran yang dikemas dalam bentuk games dan simulasi. Sangat bagus digunakan untuk menciptakan kondisi dunia kerja. Beberapa contoh program antara lain, simulasi pendaratan pesawat, simulasi perang dalam medan yang paling berat, dan sebagainya. Dua, media berbasis internet. Yang pertama itu email. Peserta didik dapat menggunakan email untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan tugas, dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada pendidik di luar kegiatan belajar mengajar, dan dapat berkomunikasi lewat email dengan teman-teman, guru maupun yang lainnya. Yang kedua itu ada blog. Blog dapat dijadikan website yang berisikan materi pelajaran yang dituangkan dalam bentuk tulisan, gambar, bahkan foto, maupun coretan warna-warni yang membuatnya lebih menarik. Blog sebagai media pembelajaran, setidaknya ada 3 metode yang bisa diupayakan, yaitu blog guru sebagai pusat pembelajaran. Guru dapat menulis materi belajar, tugas, maupun bahkan diskusi di blognya. Kemudian murid bisa berdiskusi dan belajar bersama-sama di blog gurunya tersebut. Yang kedua, blog guru dan murid yang saling berinteraksi. Guru dan murid harus memiliki blog masing-masing sebagai sarana
mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh gurunya. Yang ketiga, komunitas blogger pembelajar. Sebuah blog sebagai pusat pembelajaran dengan guru-guru dan siswa dari berbagai sekolah bisa tergabung dalam komunitas blogger pembelajar tersebut. Yang ketiga itu ada mesin pencarian search engine. Mesin pencarian ini dapat digunakan untuk mengakses berbagai bahan belajar dan informasi melalui media internet. Telah tersedia banyak situs search engine yang dapat digunakan untuk mencari informasi di internet. Di antaranya Yahoo, Bing, Amazon.com, eBay, Wikipedia, Babylon, dan Google. Tapi yang sering kita gunakan adalah Google yang dapat diakses melalui http://www.google.com. Untuk melakukan pencarian informasi yang diinginkan, kita harus memasukkan kata kunci keyword pada kotak pencarian. Nah, penerapan e-learning dalam pembelajaran. Ada beberapa pertimbangan untuk menggunakan e-learning dewasa ini. Antara lain, yang pertama itu adalah harga perangkat komputer semakin lama semakin terjangkau, tidak lagi diperlakukan sebagai barang mewah. Yang kedua, memperluas akses atau jaringan komunikasi. Yang ketiga, peningkatan kemampuan perangkat komputer dalam mengolah data lebih cepat dan kapasitas penyimpanan data semakin besar. Yang keempat, memperpendek jarak dan mempermudah komunikasi. Yang kelima, mempermudah pencarian atau penelusuran informasi melalui internet. Lalu, kendala penerapan e-learning di Indonesia, yaitu yang pertama, tidak semua sekolah atau perguruan tinggi di Indonesia mempunyai biaya. Yang kedua, tidak semua pembelajar memiliki daya bayar. Yang ketiga, belum semua daerah mampu menyediakan pangkalan untuk mengakses internet. Yang keempat, infrastruktur listrik yang belum memadai. Yang kelima, kultur tatap muka dalam proses pembelajaran masih dominan. Yang keenam, belum terbentuknya budaya belajar mandiri di kalangan pembelajar. Yang ketujuh, e-learning belum menjadi kebutuhan bagi siswa dan mahasiswa sebagai sumber belajar. Yang kedelapan, e-learning belum menjadi kebutuhan guru dalam memperkaya sumber belajar siswanya. Yang kesembilan, sangat sedikit tenaga ahli jaringan dan desain komputer yang berminat pada pendidikan. Dan yang terakhir, belum tercapainya pendidikan berbasis masyarakat di negara kita. Nah, kendala seperti dipaparkan di atas harus kita carikan solusinya agar pendidikan di Indonesia tidak jauh ketinggalan dari negara lainnya. Solusi yang saya tahukan di sini mengacu pada komponen pembelajaran e-learning itu sendiri, yaitu 1. Pembelajar, siswa atau mahasiswa harus memiliki self-efficacy, yaitu kekuatan dari dalam diri untuk belajar secara mandiri, memiliki kebebasan dalam memilih sumber belajar serta cara belajarnya. Ini akan dapat dicapai apabila siswa memiliki kebiasaan belajar dengan baik, mulai dari pendidikan dasar, kebiasaan siswa dalam mengakses informasi, sudah perlu dilatihkan meliputi caranya, penggunaannya, analisisnya, serta tujuannya. Yang kedua, guru harus memiliki komitmen bahwa siswa belajar tidak harus bersama dia, guru, melainkan dapat dilaksanakan di mana-mana dan dari berbagai sumber belajar. Guru berfungsi sebagai konseptor, fasilitator, motivator, dan konselor. Yang ketiga, pemerintah juga harus punya komitmen dalam memajukan pendidikan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Pemerintah mempersiapkan sumber belajar yang dapat diakses masyarakat dari mana saja. Hal ini tentu tidak mudah, tetapi ini merupakan sebuah konsekuensi di zaman teknologi informasi yang sedang kita hadapi, di mana kita harus dapat mengejar setiap perkembangannya. Yang keempat, masyarakat, kalangan pebisnis dapat menjadi mitra pendidikan agar percepatan dalam dunia bisnis juga dapat diseimbangkan dalam dunia pendidikan. Dukungan masyarakat untuk menopang ketertinggalan pendidikan di Indonesia sangat dibutuhkan. Yang kelima, sekolah sebagai tempat penyelenggara pendidikan dapat mengoptimalkan pemakaian e-learning. Desain dan informasinya selalu diupdate agar tidak ketinggalan. Yang keenam, keluarga. Orang tua sebaiknya dapat menciptakan budaya belajar dari rumah untuk semua anggota keluarga. Dalam keluarga, ada waktu dan ruangan tempat anak untuk mengakses sumber belajar. Yang ketujuh, pembelajaran e-learning akan lebih
efektif dirancang untuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi, seperti untuk pembelajar usia SMA dan perguruan tinggi di atas usia 17 tahun. Karena pembelajaran e-learning menuntut pesertanya dapat belajar secara mandiri dan dapat memahami ide atau konsep secara abstrak. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Yin Novela. Kepada Yin dipersilakan. Baiklah, selanjutnya yaitu interaksi dalam pembelajaran e-learning. Interaksi merupakan bagian yang terpenting dalam pembelajaran. Pada proses pembelajaran berlangsung, terjadi interaksi antara pembelajar dengan pembelajar yang lebih rumit dan kompleks. Karena proses interaksi harus dikaitkan dengan tujuan, materi, metode, strategi, dan evaluasi pembelajaran. Implementasi pemanfaatan e-learning dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, e-learning digunakan sepenuhnya untuk pembelajaran. E-learning dimanfaatkan untuk menggantikan pembelajaran konvensional tatap muka. Pembelajaran belajar dengan cara mandiri, pembelajar dapat menentukan tujuan, metode, dan memilih materi yang ia inginkan. Interaksi pembelajaran terjadi antara pembelajar dengan sumber belajar yang dipilihnya. E-learning dibuat sesuai dengan kebutuhan dan karakter pembelajar. Guru atau instruktur berperan sebagai konsultan, fasilitator, atau motivator. Yang kedua yaitu e-learning dikembangkan dan didesain agar tidak sepenuhnya menggantikan pembelajaran konvensional di kelas. Pembelajaran e-learning dijadikan sebagai pelengkap pembelajaran konvensional. Sejauh kita masih menginginkan terjadinya interaksi face-to-face. E-learning dijadikan sebagai suplemen dari pembelajaran konvensional tatap muka, seperti untuk pengembangan materi pengayaan, pemberian tugas-tugas, atau pengembangan wawasan siswa. E-learning merupakan salah satu upaya agar tujuan pembelajaran lebih efektif dan efisien. Dalam hal ini, guru sebagai pengendali kegiatan pembelajaran harus dapat mendesain dan mengorganisasikan e-learning untuk keperluan pembelajaran. Interaksi dalam pembelajaran terjadi antara pembelajar dengan guru. E-learning adalah sebagai alat atau media pembelajaran. Berikutnya yaitu pendidikan perlu untuk mengembangkan e-learning. Walaupun banyak kendala yang ditemukan di lapangan, keberadaannya dan kesinambungannya. Hal ini harus mendapat perhatian yang serius dari ilmuwan teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan mempunyai potensi yang cukup besar dalam memajukan pendidikan masa depan. Potensi itu adalah yang pertama, meningkatkan produktivitas pendidikan dengan jalan yang pertama, mempercepat lajunya tahap belajar. Yang kedua, membantu guru menggunakan waktunya secara lebih baik. Yang ketiga, mengurangi beban guru dalam menyajikan informasi sehingga guru lebih banyak pada pembinaan dan memotivasi siswa. Nah, berikutnya, memberikan kemungkinan pendidikan lebih bersifat individual dengan cara yang pertama, mengurangi peran guru dalam pembelajaran. Yang kedua, memberikan kesempatan pada siswa untuk berkembang sesuai dengan kemampuannya. Berikutnya, memberikan dasar yang ilmiah terhadap pengajaran dengan cara yang pertama, perencanaan program pengajaran lebih sistematis. Yang kedua, pengembangan pembelajaran dilandasi penelitian tentang perilaku anak. Berikutnya, lebih memantapkan pembelajaran dengan cara yang pertama, meningkatkan kapabilitas manusia dengan berbagai media informasi. Yang kedua, menyajikan informasi dan data lebih konkret dan up to date. Berikutnya, memungkinkan pembelajaran secara seketika karena dapat yang pertama mengurangi jurang pemisahan pembelajaran di sekolah dengan luar sekolah. Yang kedua, memberikan pengetahuan secara langsung.
Kemudian memungkinkan penyajian pendidikan lebih luas, menembus ruang dan waktu. Pertama, pemanfaatan secara bersama, secara lebih luas, penyajian informasi dapat menembus batas geografi. Memungkinkan pelaksananya pembelajaran e-learning karena pembelajaran e-learning memiliki keunggulan antara lain. Yang pertama, bagi siswa, pembelajaran e-learning dimungkinkan berkembangnya fleksibilitas belajar siswa yang optimal. Siswa dapat mengakses berbagai bentuk materi pembelajaran setiap saat dan berulang-ulang. Siswa belajar sesuai dengan gaya dan kemampuan belajarnya. Percepatan belajar siswa dapat diikuti sesuai dengan kemampuannya, tidak harus menunggu kelasnya. Yang kedua yaitu bagi guru. Bahan atau materi dapat di-up-to-date setiap saat. Sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, guru tidak lagi sepenuhnya menjadi narasumber dalam belajar, sehingga tugas guru lebih diringankan. Guru lebih banyak konsentrasi pada perkembangan kemajuan belajar siswa. Dan ketiga, bagi sekolah, efektivitas dan efisiensi pembelajaran secara keseluruhan akan meningkat. Pembelajaran berlangsung sesuai dengan kebutuhan dan karakter siswa, mendorong terbentuk kerjasama antara guru dan antar guru dan siswa. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Lela Sastri B.R. Salmin. Kepada Lela, dipersilakan. Baiklah, selanjutnya itu adalah kelemahan pemanfaat e-learning dan upaya teknologi pendidikan dalam mengatasinya. Nah, kelemahan utama pembelajaran e-learning adalah frekuensi kontak secara langsung antar sesama siswa untuk bersosialisasi dengan narasumber sangat minim sekali, serta sosialisasi antara siswa juga sangat terbatas. Nah, kelemahan di atas dapat kita jadikan alasan agar pembelajaran e-learning dihentikan. Nah, teknologi pendidikan harus dapat mencarikan solusinya sesuai dengan perannya, yakni mengatasi masalah dalam pembelajaran. Sebenarnya, dalam teknologi informasi ada beberapa aplikasi yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi kelemahan di atas. Nah, yakni yang pertama itu adalah chat. Nah, chat merupakan media komunikasi antara siswa dalam bentuk teks. Nah, salah satu program yang dapat dipakai untuk chat ini adalah IRC atau Internet Relay Chat. Nah, mailing listnya dan WhatsApp. Nah, yang B, aplikasi sharing. Nah, aplikasi sharing yakni menggunakan aplikasi khusus, sehingga memungkinkan sekelompok siswa bisa berkolaborasi secara langsung pada suatu dokumen. Nah, dengan melakukan editing secara jarak jauh melalui fasilitas homepage atau web. Nah, yang ketiga itu ada audio. Nah, audio atau video conference menggunakan aplikasi perangkat lunak, sehingga memungkinkan terjadinya komunikasi antar siswa. Nah, Skype merupakan salah satu contoh yang sudah banyak terjadi atau yang sudah banyak dipakai oleh orang-orang. Nah, selain itu, pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran e-learning ini adalah kerja kelompok dan diskusi. Nah, sehingga siswa dapat terkondisikan untuk saling berinteraksi satu sama lain. Nah, tugas-tugas berorientasi pada terbangunnya interaksi sama siswa maupun interaksi siswa dengan lingkungannya. Terima kasih. Baiklah, itulah tadi presentasi dari kelompok kami dengan materi e-learning dalam mata kuliah belajar dan pembelajaran. Kami mohon maaf apabila ada salah kata. Kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.